Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Pak Wibawanto dan teman-teman sekalian. Nama saya Cecilia Putri dan di sini saya akan merangkum pertemuan kawan internasional dari sesi 9 hingga sesi 15 dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester. Pertama ialah mengenai national security, what is it and what is not. Jadi dalam memahami definisi keamanan nasional yang perlu dipahami terlebih dahulu itu kekuasaan, kekuatan, dan pertahanan negara. Kekuasaan itu dianggap sebagai seberapa besar negara dapat mengontrol militernya seperti angkatan bersenjatanya, penegak hukum, badan intelijen, dan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk melakukan diplomasi bilateral serta publik. Jadi kekuasaan dapat dikatakan sebagai kepemilikan suatu negara atas kedaulatan serta nasibnya. Selanjutnya kekuatan militer. Kekuatan ini lebih mengacu kepada penggunaan kapasitas militer atau penegak hukum untuk mencapai beberapa tujuan. Jadi penggunaan kekuatan harus secara bijaksana sehingga nantinya justru tidak mengurangi kekuatan yang dimiliki. Ketiga ialah pertahanan negara. Ini tuh lebih berfokus tentang bagaimana nantinya kemampuan angkatan bersenjata dapat mempertahankan kedaulatan bangsa dan kehidupan rakyatnya. Keamanan nasional di abad ke-20 ini lebih didefinisikan pada keamanan militer, tetapi seiring zaman hal itu berkembang dari waktu ke waktu. Keamanan nasional sekarang didefinisikan sebagai keamanan ekonomi, lingkungan, ketahanan pangan, bahkan kesehatan. Banyaknya fokus tersebut kemudian mengharuskan negara untuk mengidentifikasi apa yang keamanan nasional dan apa yang bukan keamanan nasional, sehingga nantinya tidak terjadi kebingungan bahwa semua keamanan itu di atas keamanan nasional. Selain menyebabkan kebingungan, nanti juga akan dapat berpengaruh kepada kegagalan militer karena pemerintah itu diminta untuk melakukan hal-hal yang di luar kapasitasnya. Dan perlu diketahui bahwa keamanan nasional itu bukan hanya tentang kesejahteraan rakyatnya, tetapi menyangkut keselamatan, keamanan, dan kebebasan mereka pula. Definisi keamanan itu harus dibatasi dan dipahami betul, karena nantinya akan mempermudah pemerintah untuk memutuskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terlebih lagi karena adanya keterbatasan anggaran suatu negara. Berikutnya mengenai apa itu keamanan nasional. Nah, karena sudah memahami konsep apa yang bukan keamanan nasional, jadi lebih mudah mendefinisikan keamanan nasional itu sendiri. Jadi keamanan nasional yaitu bagaimana negara dapat melindungi bangsa dan rakyatnya dari serangan dan bahaya eksternal lainnya dengan cara menguatkan serta memelihara angkatan bersenjatanya dan menjaga rahasia negaranya. Keamanan nasional mencakup pertahanan nasional dan perlindungan kepentingan seperti geopolitik dan ekonomi, sehingga bukan hanya mempengaruhi kebijakan pertahanan, tetapi juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dan lainnya. Jadi nantinya kebijakan luar negeri dan pertahanan harus dilihat sebagai saling memperkuat. Kedua hal itu harus diputuskan oleh kenyataan yang sedang terjadi, bukan berdasarkan perbandingan saja, agar nantinya itu tidak terjadi pertarungan anggaran dalam pembelajaran keamanan nasional. Berikutnya mengenai the grand strategy. The grand strategy adalah situasi di mana negara menyatukan dan menggunakan semua instrumen kekuatan nasionalnya untuk mencapai tujuan nasional, terutama tujuan keamanan. Strategi tersebut itu dapat dikatakan efektif jika berhasil memberikan arahan terhadap para pemimpin nasional, pembuat kebijakan publik, sekutu, dan warga negara yang tentu memiliki pengaruh pula dalam mewujudkan kepentingan bersama. Strategi keamanan nasional pada dasarnya berusaha untuk melibatkan berbagai pihak, yaitu formal maupun informal dan asing maupun domestik, untuk membentuk strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan suatu negara. Perlu diketahui bahwa untuk menerapkan grand strategi ini tidak mudah. Terdapat beberapa keputusan sulit yang harus dihadapi oleh para pemimpin politik serta militer. Hal itu dikarenakan nantinya keputusan yang akan diambil itu dapat berdampak kepada keamanan nasional jangka panjang. Keputusan dapat dikatakan sulit karena mencakup hubungan dengan hal-hal yang tidak berwujud. Maka dari itu diperlukannya pemimpin yang berpikir secara konseptual, berpikir ke depan, dan kemampuan untuk melihat serta membedakan niat-niat yang dimiliki oleh para pemimpin asing. Apakah mereka dapat dilihat sebagai teman ataukah sebagai musuh? Definisi grand strategi ini sendiri dapat dikatakan kompleks karena berbagai pakar memberikan definisinya masing-masing terkait pengertian the grand strategi. Menurut Basil Henry Littleheart, grand strategi adalah situasi di mana negara mengkoordinasikan dan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai objek politik perang. Hart itu berpandangan bahwa strategi tersebut meluas dari bidang militer, meluas ke dalam tatanan kehidupan sosial suatu bangsa. Hart melihat perang dan perdamaian dalam dua keadaan yang terpisah dan berbeda, bukan kepada suatu hal yang sering terjadi dalam siklus hubungan internasional. Hart berpendapat bahwa grand strategi seharusnya tidak hanya menggabungkan berbagai instrumen nasional, tetapi juga harus mengatur cara untuk menghindari kerusakan di keadaan damai sekalipun. Hart juga menekankan bahwa strategi besar yang akan dilakukan oleh suatu negara pasti memiliki konsekuensi yang nyata untuk mengamankan perdamaian.
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi jika mau dikatakan bahwa strategi tersebut berhasil diterapkan, yaitu yang pertama, harus dapat melihat dunia dari visi ambigu, yaitu melihat secara ragu-ragu agar nantinya dapat menanggapi dengan cara yang lebih luas. Yang kedua yaitu pentingnya informasi sumber daya, dan yang ketiga adalah harus membuat bangsa dalam keadaan aman. Berikutnya mengenai human security. Telah diketahui bahwa konsep keamanan sejak dahulu itu diartikan sebagai keamanan wilayah dari agresi eksternal atau sebagai perlindungan kepentingan nasional serta keamanan global dari ancaman senjata nuklir. Jadi keamanan itu lebih terkait kepada negara bangsa daripada manusia itu sendiri. Keamanan yang cenderung sering terlupakan adalah keamanan manusia, karena keamanan manusia bukan lagi terkait permasalahan senjata, tetapi merupakan masalah kehidupan dan martabat yang dimiliki oleh manusia. Banyak orang itu lebih mengkhawatirkan ancaman yang muncul dari kehidupan sehari-harinya dibandingkan ancaman dari peristiwa dunia. Meskipun dianggap sederhana, keamanan manusia itu mempunyai kemungkinan besar untuk dapat merevolusi masyarakat di abad 21. Ancaman terhadap keamanan nasional sebagian besar terdapat di keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan politik. Dan ancaman bisa berbentuk ancaman berupa penyiksaan fisik, perang, ketegangan etnis, kejahatan, kekerasan jalanan, pemerkosaan, KDRT, child abuse, bunuh diri, dan penggunaan narkoba. Maka dari itu diperlukan tindakan-tindakan untuk dapat menjamin keamanan semua orang di seluruh dunia, seperti adanya peringatan dini. Setidaknya peringatan dini itu dapat membantu negara-negara menghindari serta meminimalisir berada di titik krisis. Selain itu, tindakan nasional maupun internasional harus secara tegas melakukan pembangunan preventif atau melakukan pencegahan demi mendukung proses integrasi sosial. Dalam mewujudkan integrasi sosial, diperlukannya juga tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Negara-negara harus memberikan kesempatan kepada setiap orang dari ras dan etnis apapun untuk mengembangkan kapasitasnya sendiri, seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Jika nantinya keamanan manusia dan integrasi sosial sudah dipastikan dan tercapai, maka secara tidak langsung nantinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga akan berkembang. Berikutnya mengenai Homeland Security. Amerika Serikat sejak dahulu dikenal dengan kebijakan keamanan nasionalnya yang lebih berfokus kepada keamanan dan pertahanan. Keseimbangan antara keamanan domestik serta kebebasan sipil cenderung kurang diperhatikan. Kebijakan keamanan nasional yang dimiliki Amerika Serikat tersebut kemudian membuat Amerika tidak mampu melindungi negaranya dari berbagai ancaman dari dalam negeri seperti teroris. Amerika pada kala itu berpendapat bahwa ancaman dari dalam negaranya sendiri tidak begitu penting karena bersifat sementara, sehingga Amerika mengesampingkan keamanan dalam negerinya. Amerika Serikat pada Perang Dingin menghabiskan 7,5% dari PDB-nya setiap tahun untuk pertahanan. Kemudian setelah Perang Dingin, pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman terhadap tanah air seperti terorisme itu lebih tradisional. Pengeluaran pertahanan dikurangi hingga di bawah 3% dari PDB. Terlebih lagi peristiwa 9/11 juga membuat prioritas tertinggi yang dimiliki oleh Amerika Serikat menjadi mengembangkan kemampuan yang efektif untuk mendeteksi, mencegah, mengalahkan, serta mengelola konsekuensi penggunaan bahan atau senjata nuklir, biologi, dan kimia oleh teroris. Amerika Serikat berupaya dalam cakupan nasional untuk bersama mencegah serangan teroris di Amerika Serikat, mengurangi kerentanan Amerika terhadap terorisme, dan setidaknya meminimalkan kerusakan yang diakibatkan, serta berusaha pulih atas serangan yang terjadi, yang disebut sebagai Homeland Security. Dalam upaya tersebut, Departemen Pertahanan berkontribusi untuk keamanan dalam negeri melalui misi militernya di luar negeri, pertahanan tanah air, dan dukungan kepada otoritas sipil. Jadi pada dasarnya, Homeland Security merupakan keseimbangan antara pertahanan dalam negeri dan dukungan dari sipil. Keseimbangan tersebut harus dicapai sehingga tidak adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh para teroris. Selain itu, dikarenakan konsep secure merupakan konsep yang cukup luas, maka dari itu Amerika Serikat dapat dikatakan memiliki pengamanan yang berlapis. Contoh nyatanya dapat dilihat saat dalam proses pembuatan visa, Departemen Homeland Security menyaringnya dengan sangat teliti, bahkan memeriksa latar belakang dari seseorang tersebut. Berikutnya mengenai National Defense atau pertahanan nasional, yang merupakan titik awal dari semua strategi seperti strategi politik dan strategi militer. Hal itu dikarenakan pertahanan nasional ini menyangkut perlindungan bagi rakyat, institusi, lingkungan, bahkan wilayah negaranya. Strategi pertahanan nasional sendiri membicarakan mengenai bagaimana suatu negara dapat melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks national defense ini, militer diposisikan sebagai subunit yang khususnya difokuskan untuk menjaga negaranya dalam keadaan apapun, seperti di era damai, krisis, dan konflik sekalipun.
Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk menjaga negaranya bukan dalam cakupan homelandnya saja, melainkan di luar homelandnya pula. Maka dari itu, ada negara yang siap untuk mempertaruhkan dengan cara apapun, bahkan berperang sekalipun, untuk memastikan kepentingan negaranya dan juga menjaga keberlangsungan hidup. Jika dilihat berdasarkan teori realisme, militer dibangun untuk mempertahankan negaranya dari segala ancaman. Kemudian jika dilihat dari teori liberalisme, pembangunan militer dapat digunakan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain seperti pembentukan NATO. Di sini National Defense mengelola kekuatan militernya supaya dibangun dan nantinya dapat digunakan untuk mempertahankan, melindungi, dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Berbicara mengenai Homeland Defense yaitu tentang bagaimana militer mengamankan wilayah negaranya secara fisik melalui militernya, sedangkan irregular warfare membicarakan mengenai legitimasi dan persepsinya biasa dilakukan oleh pihak yang merasa bahwa militernya kurang kuat karena dalam irregular warfare ini tidak disiarkan secara langsung. Contoh yang terjadi di Indonesia adalah kasus Papua, di mana legitimasi yang diberikan pemerintah Indonesia dapat mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Kasus ini pada dasarnya membicarakan mengenai bagaimana pemerintah Indonesia berjuang melawan gerakan-gerakan serius yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari wilayah NKRI. Pemisahan tersebut menggunakan garis operasi dan eksploitasi kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang saling terikat untuk mencapai tujuan politik mereka. Berikutnya mengenai cybersecurity. Serangan cyber merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan saat ini. Tantangan cyber sendiri pada dasarnya berada dalam cakupan teknologi dan informasi seperti serangan terhadap data dan jaringan pemerintah. Ancaman yang muncul tersebut kemudian akan menambah kompleksitas yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Karena kan nantinya bisa berdampak kepada perpecahan sosial dan politik. Terlebih lagi ancaman tersebut dapat melampaui batas-batas negara. Maka dari itu penting untuk memiliki strategi cyber security atau keamanan cyber. Pada Agustus 2020 lalu muncul berbagai tantangan keamanan yang berasal dari dunia maya. Australia mengakui bahwa ancaman terhadap infrastruktur pentingnya, jaringan pemerintah, universitas, fasilitas kesehatan, bisnis, dan komunitasnya semakin memburuk. Perkembangan teknologi yang sangat pesat merupakan faktor pendorong munculnya berbagai ancaman cyber. Terlebih lagi, kehadiran pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan negara terhadap keamanan cyber. Australia dan Indonesia mengalami lonjakan serangan cyber yang serupa, yaitu pencurian catatan pasien COVID-19. Banyaknya masyarakat global, tepatnya di wilayah Pasifik yang sangat aktif di media sosial, membuat titik ancaman yang paling sering terjadi terdapat di perangkat seluler dan aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi pada dasarnya dalam mewujudkan strategi keamanan cyber ini diperlukan tanggung jawab semua pihak dan akan perannya masing-masing, seperti penyedia teknologi yang harus mempunyai tanggung jawab dalam menangani skala masalah yang nantinya akan muncul. Mereka tuh harus melatih sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk memberikan kontrol data kepada para pengguna. Kemudian pemerintah juga mempunyai peran dalam mewujudkan keamanan cyber ini. Pemerintah bisa berperan dalam meningkatkan kesadaran seperti pembentukan kebijakan, norma, dan kerangka hukum untuk secara cepat menghapus beberapa konten yang dirasa tidak pantas. Terakhir, aktor yang paling penting perannya ialah individu. Pengguna sendiri harus menyadari akan semua resiko yang dapat muncul. Selain itu, pengguna juga harus selalu skeptis dan mencari kebenaran terlebih dahulu terhadap semua informasi. Berikutnya mengenai terorisme. Terorisme merupakan salah satu ancaman yang cukup serius bagi negara, bahkan dapat mengancam keamanan internasional. Terorisme sendiri pada dasarnya memiliki 109 definisi yang beragam. Meskipun demikian, terdapat 22 elemen yang lebih signifikan di dalam terorisme. Jadi terorisme dapat dikatakan sebagai sebuah taktik, khususnya dalam bentuk taktik kekerasan yang memiliki tujuan untuk mengirim pesan khalayak dengan menyerang warga sipil seminimal mungkin. Biasanya terorisme dapat terjadi karena ingin mencapai tujuan politik tertentu. Selain memiliki tujuan politik, terorisme juga dapat mempunyai tujuan strategi lainnya termasuk tujuan agama. Berbicara mengenai terorisme dengan tujuan agama bukan berarti dapat dilakukan oleh aktor yang menyangkut agama pula. Perlu ditekankan bahwa terorisme bisa dilakukan oleh aktor manapun. Adapun jenis-jenis dari terorisme yaitu yang pertama, terorisme yang dilakukan oleh aktor negara dengan cara menekan warganya. Yang kedua yaitu terorisme yang disponsori oleh negara. Dan yang ketiga ialah terorisme yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya, atau terorisme non-negara. Terorisme yang terjadi di Indonesia itu keterlibatan warga negara atau sipil dalam mencapai tujuan Islamis tertentu merupakan salah satu jenis terorisme non-negara. Agar tidak ada yang keliruan, terdapat perbedaan yang jelas terlihat antara Islam dan Islamisme. Seperti yang diketahui, jika Islam adalah sebuah agama, sedangkan Islamisme adalah kumpulan ideologi politik yang biasanya lebih sering bertentangan dengan keyakinan dalam agama Islam. Secara khusus, terorisme yang terjadi di Indonesia adalah Salafi. Mereka terobsesi untuk menegakkan hukum syariah di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai
sebagai negara Islam Salafi. Padahal telah diketahui bahwa meskipun warga negara Indonesia mayoritas beragama Muslim, tidak mengartikan bahwa Indonesia adalah negara Islam dan ideologi Indonesia adalah Pancasila, atau dapat dikatakan Indonesia tidak berpusat pada satu agama saja. Lalu mengapa terorisme tersebut masih saja ada keberadaannya meskipun beberapa kali sudah terdengar berita yang menyatakan bahwa banyak pelaku yang sudah tertangkap bahkan sudah mati? Hal itu dikarenakan pelaku terorisme yang lain selalu muncul karena masih adanya ideologi, pemimpin, peluang politik, dan niat untuk menegakkan hukum syariah, serta mengislamisasi negara Indonesia. Maka dari itu, pentingnya ideologi nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan memberlakukannya sebagai pusat gravitasi, termasuk dalam menghadapi radikalisme kekerasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.